Baik, jadi selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami mencoba menjelaskan kenapa KLB ditetapkan. Karena tentunya kita melihat perkembangan dari warga kita yang sudah terpapar oleh virus corona ini. Sehingga kita sebelumnya sudah melakukan upaya-upaya dengan menyurati para bupati, wali kota untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan terkait dengan pengendalian dan pencegahan dari virus corona ini. Kemudian juga kita sudah memberi surat edaran terkait dengan beberapa perkembangan warga kita yang sudah terpapar. Kemudian juga kita minta juga surat gubernur kepada Kemenkumham, imigrasi yang ada baik di Aru, di Intekong, serta di Badau, supaya mereka proaktif memantau kondisi yang ada di wilayah perbatasan dan melaporkan. Kita minta tengah waktunya hari ini sebenarnya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat berapa sih orang yang warga kita yang keluar masuk melalui gate PLBN yang ada di 3 pintu gate ini. Nah, mudah-mudahan kita dapat data. Data ini akan kita impun di posko informasi. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah surat penutupan PLBN. Dan ini berapa 2 daerah sudah dilakukan dan mereka kita minta menyiapkan sarana, itu ruang isolasi atau ruang karantina, kemudian tenaga kesehatan, kemudian ambulan. Dan ini sudah dilakukan, tinggal Kaposulu yang belum kita dapat konfirmasinya, tapi sudah kita hubungi, mereka akan melakukan tindakan sebagaimana yang diharapkan. Nah, dari semua itu maka kita akhirnya menetapkanlah KLB yang nanti juga akan diikuti oleh kabupaten kota. Karena tujuannya adalah kita ini serius untuk menangani penyebaran daripada virus corona ini. Makanya tujuan daripada KLB adalah untuk meningkatkan koordinasi Pemprov dengan kabupaten kota. Kedua, tentu kita ingin pencegahan dan pengendalian dan memutus mata rantai penyebaran daripada penyebaran virus corona ini. Dan juga kita menginginkan masyarakat untuk juga bisa memahami bahwa wabah ini sangat serius gitu, tapi jangan menjadi ketakutan. Nah, karena ini kan berjalan terus kapan saja. Nah, cuma kita harus waspada dan menurut Dinas Kesehatan, pakar-pakar kesehatan bahwa ini kalau kita fit kan bisa sembuh sendiri. Yang terakhir tentunya tujuannya adalah supaya kita bisa menggerakkan sumber daya yang ada di kita ini. Dan bahkan nanti mungkin kita akan melibatkan semua elemen masyarakat. Nah, ini gerakan bersama sebenarnya. Nah, nanti kita coba nanti kaji seminggu ke depan apakah nanti BPBD juga akan meletakkan status, tapi kita belum tahu. Kita lihat dulu perkembangan ini, status siaga misalnya. Nah, ini tujuan adalah supaya semuanya kita serius menangani masalah wabah yang menjadi orang selalu berusaha kepanikan lah, tapi kita yang coba supaya ini kita tetap tenang. Nah, makanya posko ini kita akan berdayakan dan tim gugus tugas ini memang
baru dibentuk. Nah, baru dibentuk. Tapi untuk tindakan lanjutan memang sedang kami formulasikan untuk dibahas di dalam tim ini. Karena ini harus kerja tim. Sehingga nanti formulasi yang akan kita sampaikan dalam rapat tim ini nantilah akan menjadi bahan nanti kita sampaikan ke media kembali. Inilah kenapa KLB ini kita tetapkan hari ini. Mungkin ini pengantar keterangan saya. Mungkin ada yang mau silakan. KLB berarti secara resmi dimulai hari ini, Pak ya? Ya. Oke, kemudian yang surat sudah dikirim itu ke dua PLBN untuk ditutup itu berarti Aruk dengan Enticom, Pak ya, berarti ya? Untuk yang Badawi belum? Sudah, semuanya. Semua yang berkaitan dengan gate PLBN sudah kita sampaikan. Pak, kemudian ketika sudah ditetapkan menjadi KLB, konsekuensi apa ke depan yang akan dilakukan oleh pemerintah, misalnya terkait anggaran, terkait upaya-upaya untuk memerangi COVID-19 ini, itu konsekuensinya apa terhadap gugus tugas ini ketika sudah ditetapkan seperti ini? Nah, ini saya sampaikan bahwa dengan ditetapkan ini tentu ada konsekuensi dana pengarahan. Nah, untuk itulah kita dengan penetapan ini kita ada dana siap pakai yang ada di BNPB pusat. Nah, ini kita juga akan coba menyampaikan proposal dan kita juga menyiapkan dari dana kita. Tapi kita nanti minta dari Dinas Kesehatan itu akan membuat rencana anggaran terkait dengan pencegahan dan penanggulangan bencana ini. Itu aja sudah kita formulasikan dari kita gitu. Nanti kita akan coba bahas di tim gugus tugas. Bapak kan bilang tadi bahwa ini akan diikuti oleh KLB di kabupaten kota. Ya. Apakah ada batas waktu kabupaten kota harus menetapkan KLB paling lambat kapan? Jadi begini, KLB ini kan sudah tetap di provinsi. Nah, mereka pasti mengacu ini. Nah, mereka memang menunggu, termasuk kemarin surat edaran. Nah, dasar ini menjadi dasar mereka membuat KLB juga. Karena kita ingin supaya Kalimantan Barat sudah bergerak maju gitu terkait dengan penanganan dan pencegahan ini. Kalau penetapan itu kan SK Gubernur, KLB ini ya. Nanti kalau untuk kabupaten ada SK Bupati. Nah, untuk udara kita menyurati ke Menteri Perhubungan. Kewenangan di sana. Nah, kita belum dapat jawaban penutupan ini. Tapi kita sudah menyampaikan permohonan untuk bagaimana termasuk yang kemarin yang luar negeri ya. Nah, ini belum ada jawaban. Mudah-mudahan setelah ada surat ini mereka memberi jawaban kepada kita. Karena itu kewenangan mereka. Kita sudah hanya menyampaikan saja. Pak Gubernur sudah menyampaikan. Kalau Superdio kan enggak ditutup. Nah, saya rencananya kalau enggak ada halangan mau ke Jakarta besok. Rencananya. Tapi saya lihat situasi. Tapi enggak lah. Ya kan, kita hanya batasi yang mengusulkan untuk luar negeri untuk sementara. Mudah-mudahan ada jawaban dari Menteri Perhubungan. Ya, mungkin Pak Dokter Kadis, silakan. Dari tanggal berapa, bulan berapa sampai Mohon izin Pak Sekda.
Jadi teman-teman pers sekalian, bahwa sampai saat ini tanggal 18 Maret pukul jam 8 tadi pagi itu kita ada merawat 10 orang PDP, ya, pasien dalam pengawasan. Itu di Rumah Sakit Sudarso ada 4 orang, itu termasuk 1 orang yang terkonfirmasi positif. Di Rumah Sakit Singkawang ada 2 orang, itu termasuk 1 orang yang terkonfirmasi positif. Di Rumah Sakit Pemangkat 1 orang, di Rumah Sakit Sambas 2 orang, dan di Rumah Sakit Ade Muhammad Jun Sintang 1 orang. Yang dari Sintang ini sebenarnya warga dari Kapuas Hulu, ya. Sementara untuk untuk orang dalam pemantauan itu 81 orang di Pontianak, 46 orang di Sanggau, 136 orang di Sintang, 14 orang di Kabupaten Kuburaya, 21 orang di Sambas, 1 orang di Kapuas Hulu, 1 orang di Bengkayang, dan 42 orang di Landak. Jadi untuk ODP ada 342 orang, ya. Pak, itu dari periode tanggal berapa, bulan berapa sampai hari ini? Sampai hari ini, Dari kapan? dari tanggal 2 Februari. Dari tanggal 2 Iya, Februari iya, sampai sekarang, Pak, iya. baik PDP, ODP, dan sebagainya. Iya, jadi begini, kalau untuk PDP itu kita sudah merawat 20 orang dari tanggal 2 Februari sampai hari ini, ya. Tapi kan yang 10 orang sudah keluar, 8 orang dinyatakan negatif, dan 2 orang itu memang bukan penyakit ini, ya. Bukan, dia ada penyakit lain. Dua orang. Iya. Bapak sering ikut itu enggak? Sering ikut ini enggak? Apa namanya? Jumpa pers enggak? Baru kali ini, ya. Iya, iya. Ini teman-teman enggak mau bagi-bagi itu berita. Ya, hasil lab terbaru ada 1 untuk ada pasien kita yang sedang dirawat di Sudarso, bayi anak berumur 2 bulan, itu yang dari Mandor, Landak, itu dinyatakan negatif. Jadi sudah kita pindahkan dari ruang isolasi, sekarang dia dirawat di ruangan biasa, jadi bukan penyakit COVID-19, ya. Dia masuk ke situ, Pak, tanggal berapa, Pak? Pasien yang tadi, yang bayi. Yang bayi ini masuk pada tanggal 1 Maret 2020, ya. Bukan, itu masuknya tanggal 12 Maret 2020. Dia pulang dari Sarawak itu 1 Maret 2020. Kalau data yang PDP tadi, Pak, berarti sudah termasuk dikurangi yang 1 pasien yang tadi, Pak, ya, berarti? Iya. Sudah termasuk dikurangi dengan yang Iya, iya. Pak, kalau kondisi terkini, Pak, 2 pasien positif, Pak? Nah, pasien itu sudah menunjukkan sehat, ya. Jadi mereka sudah sehat, tidak ada batuk lagi, tidak ada sesak napas lagi, gambaran pneumonia ronsen tidak ada lagi, ya. Nah, cuma memang kita terkendala hasil laboratoriumnya. Hasil laboratoriumnya belum keluar, ya. Memang jadi kendala selama ini, hasil laboratorium itu agak lama, ya. Dia sampai 4-5 hari baru datang hasil laboratoriumnya, ya. Oke, saya pikir itu. Udah tanya langkah selanjutnya itu tuh, Pak, itu penanggulangan bencana daerah. Nah, kita akan mengajukan siaga darurat bencana non alam COVID-19 ini. Nanti mungkin setelah seminggu ke depan nih mungkin akan kita
keluarkan untuk antisipasi nanti dana APBN yang kalau misalnya Kalbar ini dianggap memang perlu penanganan lebih serius. Tapi yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur saya pikir sudah luar biasa karena sudah kita tempuh dari berbagai macam cara. Jadi harapan saya kepada media juga memberi edukasi, jangan panik kepada masyarakat ya, bahwa ini sebenarnya urusan bersama sebenarnya nih. Dan juga ya dengan adanya KLB ini jangan menjadi momok bagi kita, tapi kita serius untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pengendalian virus ini. Karena siapapun pasti terpapar kalau kita tidak hati-hati. Maka konsepnya jaga diri, jaga keluarga kita. Prinsipnya itu. Nah makanya tindakan-tindakan yang dilakukan Pak Gubernur adalah keseriusan pemerintah daerah ini bersama daerah kabupaten kota. Supaya betul-betul kita bersama rakyat ini bisa mencegah dan mengendali penyebaran virus ini. Itu harapan kita. Dan masyarakat saya harapkan juga membantu pemerintah ini bersama-sama kita untuk mencegah ini. Jadi jangan hanya pemerintah tapi rakyat dan kita semua ini. Nah, saya minta tolong media juga membantu kita. Mungkin saya pikir demikian. Terima kasih. Ya. Pelayanan gitu Pak, imigrasi masuk menerima masyarakat yang masuk dari Malaysia menuju ke Kalimantan Barat gitu Pak, lewat LBN. Yang satu Jadi gini, karena ini kan ada TKI kita. Jadi Pak Gubernur minta supaya ini kita tetap layani, tapi dengan protokoler yang kuat. Sebagaimana protokol kesehatan. Harus dicek, scanning segala macam, dan petugas kesehatan yang standby. Nah, terkait jalan-jalan yang tadi itu, yang jalan tikus, memang kemarin kan Pak Pangdam sudah nyampaikan perlu ada alat untuk mereka mengecek. Nah, ini tetap kita nanti coba, makanya dengan KLB ini nanti kita coba semua kebutuhan itu coba kita diskusikan lagi. Nah, makanya rapat gugus tugas ini nanti baru kita agendakan karena baru dibentuk. Langkah-langkah selanjutnya terkait yang tadi yang dipersoalkan di perbatasan. Karena gimana pun TKI kita, warga kita ini memang harus kita tetap layan, tapi mengikuti prosedur. Itu saja. berarti khusus untuk masyarakat Indonesia yang masuk apa yang pulang ke Indonesia? Ya, masih kita layani. Makanya kita minta kepada Gubernur sudah menyurati, ya, imigrasi yang ada melaporkan berapa orang sih pelintas batas kita itu yang melalui gate. Termasuk juga yang tadi melalui jalan-jalan tikus karena mereka ada usaha warga masyarakat di perbatasan. Tapi tetap melalui prosedur pemeriksaan yang terukur gitu. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Pak, mengenai kebutuhan logistik kita gimana Pak untuk beberapa keluarga karena ini kan sifatnya juga masih sementara kan? Ya. Mengingat masyarakat kita juga sudah berbondong-bondong datang ke supermarket untuk beli. Yang kedua Pak yang sangat penting, mengingat hand sanitizer kita kan juga sudah menipis Pak ya. Ya. Juga dibatasi dari dijatahi itu seperti apa nanti dari komunitas di Jadi kalau stok itu sudah kita minta dinas terkait, ya mereka sudah melapor bahwa kepada saya, ya dinas misalnya tanam pangan melaporkan stok itu kita masih, tapi kita akan usahakan nanti. Nah formulasinya nanti di gugus tugas ini kita bahas secara lebih rigid lagi. Tapi saat ini menurut laporan dari dinas terkait bahwa stok itu aman. Nah terkait dengan hand sanitizer tadi itu memang masih
kita coba tahan-tahan dulu lah mungkin kan, karena orang keburu panik nih. Nah kalau kita tidak batasi ya bahaya. Termasuk di mall juga saya tadi cek ya mereka sudah juga membatasi setiap hari hanya 2. Ada imbauan-imbauan kan di mall-mall. Saya pikir itu langkah-langkah yang bagus. Berarti kita memiliki kebersamaan yang kuat untuk mencegah ini. Jangan sampai timbul kepanikan-kepanikan. Saya kira itu. Untuk pusat perbelanjaan Pak, seperti Mega Mall gitu atau dengan fasilitas umum dan dilakukan untuk disinfektan. Kalau tadi saya cek enggak. Itu pusat keramaian itu Pak. Ya, mereka di masing-masing ada saya lihat. Saya tadi ada datang sebentar, ngecek sambil pura-pura belanja kan. Ternyata mereka juga menyiapkan dari pimpinannya. Saya pikir mereka sudah juga ikut protap ini. Mudah-mudahan semuanya. Saya pikir itu. Ini pulang dari Sarawak ya. Nah jadi kalau untuk yang bayi 2 bulan ini memang orang tua kontaknya itu kita lakukan sebagai orang dalam pemantauan ya. Tetapi dengan dinyatakan anaknya sebagai negatif maka orang dalam pemantauan ini sudah gugur ya. Tidak ada kontak dengan pasien terkonfirmasi berarti. Pak, sorry, satu lagi Pak yang terakhir. Menyambung yang tadi soal kebutuhan pokok tadi Pak, kan bisa jadi kebutuhannya stoknya cukup, tapi kalau tata niaganya tidak ada instrumen untuk mengatur tata niaganya kan Pak, ini bisa jadi celaka gitu Pak. Itu apakah sudah disiapkan instrumennya Pak untuk mengatur tata niaga? Tata niaga memang saya sudah perintahkan, mereka sudah rapat, ya kan? Nanti akan disampaikan dalam rapat tim, langkah-langkah seperti yang disampaikan tata niaga segala macam. Mereka hanya melapor lewat WA, tapi sudah mereka pahami apa yang diinginkan kita gitu. Karena itu dari terakhir kita rapat hari Senin, saya sudah langsung rapat dengan dinas saya yang terkait. Sudah memetakan ini, termasuk tata niaga, semua harus terkendali. Kita lihat, kita hitung ke depan seperti apa. Nah termasuk dampak daripada KLB ini sudah kita perhitungkan semua. Ya mudah-mudahan aman, kita berharap. Yang penting saya himbau masyarakat tidak panik, itu saja. Tidak panik, karena pemerintah hadir. Makasih. Terakhir terus. Pak, yang menjadi kekhawatiran masyarakat tentunya sebaran corona mungkin tetap tentu mengkhawatirkan bagi masyarakat. Tapi ada satu nih Pak, mungkin penegasan tadi dari pemerintah terkait pembiayaan Pak, pembiayaan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Mungkin seperti apa sih Pak dulunya, apakah ada biaya atau seperti apa sih Pak? Kalau PDP di izin Pak Sekda. Jadi kalau untuk pembiayaan, kalau dia masuk dalam pasien dalam pengawasan, maka seluruh pembiayaannya ditanggung oleh negara ya. Jadi kalau dia masuk dalam PDP, dia akan dibiayai oleh negara. Kalau misalnya orang ingin memeriksakan diri, apakah bayar? Nah kan bisa ke puskesmas. Kalau puskesmas di kota Pontianak ini kan gratis ya. Yang penting ada kejujuran saja, itu yang penting. Seperti saya, kalau ada sedikit harus periksa. Seperti kemarin anak saya, ya, dia bilang agak sedikit ketenggorokan. Saya bilang kamu harus berani ke dokter. Ternyata dia amandel. Itu saja, kejujuran. Kalau kita tidak jujur kan kita akhirnya terpapar ke sana kemari. Nah itu aja. Nah kan ada yang harus nanti dibiayai pemerintah gitu. Kalau dia positif misalnya ada gejala seperti itu ya pemerintah menangani. Itu aja. Yang penting masyarakat jangan panik, itu saja. Baik. Jadi
kita bukan nggak sombong ya, karena pejabat negara itu banyak kontak dan orang-orang asing. Kalau kita nih seperti saya enggak kontak dengan Pak Lumano dan Pak Kadis saja, kecuali kalau negeri. Tapi Bu, kita nanti ada program itu nanti, mungkin ada program. Karena kita enggak tahu seperti Pak Gubernur kan, menerima banyak macam orang kan. Nah itu, ya termasuk saya menerima banyak orang kan, bisa saja kami akan ngecek kesehatan. Saya pikir itu ya. Nah ini yang kita bisa minta dengan imigrasi, itu yang belum ada datanya. Nah ini kalau sudah ada, nanti kita akan coba bahas di tim Gus. Yang ini yang diminta Pak Gubernur, kita harus tahu tuh, betul. Makanya disurati kemarin, kita cepat kerja, ya kemarin langsung kita kirimin kepada Kemenhub, karena ada 2 imigrasi yang kita lakukan. Saya pikir itu belum ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita dapat datanya. Ya. PNS ya kita sudah buat surat ya work in home. Hari ini sampai tanggal 1 minggu dulu kita coba. Tapi mereka ya semua kepala dinas atau kepala perangkat daerah membuat surat kepada mereka itu secara bergiliran gitu. Dan mereka harus tetap standby di rumahnya, ketika diperlukan mereka wajib hadir dan handphone semuanya harus on time. Jadi itu. Jadi bukan artinya mereka bekerja dulu libur, tidak. Jadi yang bekerja di kantor memang ya, di eselon 3 sama eselon 2 termasuk saya. Kalau itu tadi dari hari ini sampai tanggal berapa Pak? Sampai tanggal berapa? Kita lihat sampai kasusnya selesai. Jadi sampai waktu yang tidak. Ya, itu kita lihat dulu. Karena kita juga menunggu kabupaten kota juga. Mudah-mudahan. Kantor-kantor pelayanan sendiri Pak, seperti Samsat dan PSP seperti apa? Apakah mereka juga di Mereka tetap melayani. Kan surat gubernur itu kan sudah tegas semuanya. Bahkan berapa bank kan juga mengatur juga stafnya. Ya kita itu tadi jaga diri, jaga keluarga, itu aja prinsip. Oke, makasih. Selamat sore.